sudah menggariskan kepada kita manusia di dalam surah Al-Baqarah, ya, Al-Baqarah ayat 168 kalau saya nggak salah. Di situ kemudian Allah menggariskan satu ketetapan yang nyata terhadap kehidupan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas. Jadi seluruh manusia diseru. Inilah hebatnya Allah. Memperingati bukan hanya satu kelompok aja. Ketika berbicara mengenai satu kaidah pokok yang menjadi asas keselamatan ciptaannya berupa manusia. Ya ayuhan nas. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Intinya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Apa ilmu yang bisa kita temukan di data ini? Apa ilmu? Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Setan itu musuh nyata bagimu. Sementara di sebelah, musuh harus dikasihi. Kalau di kita, musuh harus dijauhi. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah musuh. Bukan dikasihi. Jangankan dikasihi, diikuti langkah-langkah musuh itu aja. Itu gak boleh. Nah, kaitan dengan pertanyaan, kenapa demikian? Itu untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Bahwa ketika Al-Quran bernarasi, ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Artinya di setiap zaman, di setiap pergerakan masa kehidupan anak keturunan Adam, ada penyesatnya. Ada setannya. Yang selalu kemudian mengganggu umat manusia, mengajak umat manusia step by step untuk menuju kepada kebinasaan. Makanya Al-Quran mengatakan, ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Artinya, ketika ada pengajaran begini, ajaran penipuan misalnya, ya, kalau kamu beriman kepada si bacok, ini bacok, kalau kau imani si bacok mati untuk dosa-dosamu, maka maut itu sudah tidak bisa menyentuh kamu. Setan tidak bisa menyentuh kamu lagi. Setelah si bacok mati, tidak ada lagi kekuatan si setan, tidak ada lagi kekuatan gelap, tidak ada lagi kekuatan si jahat. Setelah si bacok meninggal, percayalah bacok, kau akan diselamatkan, karena sudah tidak ada lagi kebinasaan. Faktanya, setelah si bacok mati, bukannya iblisnya hilang, malah orang yang percaya kepada si bacok menjadi kendaraan-kendaraan setan untuk menyesatkan umat manusia lainnya. Makanya Al-Quran menarasikan dengan sangat jelas. Wa kanal kafiru ala rabbi zahira. Orang-orang kafir itu adalah penolong-penolong setan untuk menyesatkan manusia durhaka kepada Tuhannya. Ini yang saudara pertanyakan. Kenapa mereka begitu? Kenapa mereka kayak begitu? Karena setiap manusia pada zamannya ada setan yang selalu mengajak kepada keinginan si iblis. Mau bukti, kita lihat di dalam kitabnya saudara kita Kristen. Apa yang diterangkan di sana? 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penipu, banyak penyesat, banyak planos. Yang menyesatkan itu kan setan. Banyak setan, banyak penipu, banyak pembohong, banyak penyesat, planos dalam bahasa Yunani telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Coba, pergi ke seluruh dunia berarti ke Indonesia juga. Oke? Dan yang tidak mengaku. Jadi setannya ini adalah, penyesatnya ini adalah yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia. Kalau kita lihat sang penyesat, sang penipu, dia mengatakan, misalnya nih, dia menjual sebuah batu, dipoles dengan kuningan. Habis itu dia katakan, ini adalah emas. Ini adalah emas. Di mulutnya dia mengatakan, ini adalah emas.
tapi dalam hatinya mengakui bahwa yang dijajakan itu adalah batu. Ini planos, penipu, setan ini, setan. Penipu penyesat. Mulutnya mengatakan ini emas, tapi dalam hatinya yang terbungkus kuningan itu adalah batu. Mulutnya mengatakan datang sebagai manusia, tapi isi hatinya dan kepalanya tidak sesuai dengan mulutnya. Coba adik kita buktikan. Mereka tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia. Itulah planos, itulah penyesat. Nah sekarang, umat mana di antara Islam dan Kristen ketika kita kumpul mereka, kita tanya Islam. 1 juta umat Islam kita tanya, wahai umat Islam, menurutmu Yesus itu Tuhan atau manusia? Umat Islam semuanya kompak 1 juta tanpa terkecuali akan mengatakan manusia. 1 miliar umat Islam ditanya, Yesus itu manusia atau bukan? 1 miliar manusia tak satu pun tanpa terkecuali mereka semua kekompak mengatakan manusia. Tapi kalau Kristen kita tanya, menurutmu, kalau 1000 orang Kristen kita tanya, menurut kalian wahai 1000 orang ini, Yesus itu Tuhan atau manusia? Coba lihat jawaban mereka. Lihat. Penipu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia. Kebenaran sesuatu bukan pada mulut orang, tapi hati. Kalau dia tidak berkesesuaian dengan mulut dan hati, namanya munafik. Kalau munafik orang itu berarti dia adalah pendusta, pembohong, penipu, temannya setan. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Orang-orang kafir itu adalah penolong-penolong setan untuk durhaka kepada Tuhannya. Betul kan? Siapa yang bangga ketika kemudian mulut berbicara tidak sesuai dengan hati? Siapa yang senang? Iblis. Saudara saya Gunawan, Rio Gunawan pulang. Bapak dari mana Pak Rio? Ini mah Bapak pulang dari masjid. Tapi hatinya mengatakan dia baru-baru pulang dari panti pijat. Ini yang mendukung saudara Rio berkata seperti itu kepada istri siapa? Iblis. Betul? Iya betul. Betul. Ini yang terjadi, Bung. Mulut berkata manusia, tapi hati dan pikiran mereka mengatakan ini adalah Tuhan. Ini saya kadang sedih melihat sesuatu yang sudah nampak nyata yang kayak gini nih. Mereka dalam kitab mereka sendiri mereka nggak bisa paham. Itulah sangat saya sayangkan bom-bom. Kalau nantang saya tak ada ilmu, harusnya dia masuk di sini belajar supaya kita ajarin dia bagaimana menjadi seorang pengikut Yesus yang benar itu. Saya kira gitu saudara Rio, thank you atas pertanyaannya, Anda luar biasa. Terima kasih, salam kenal juga dari saya. Iya, Bang. Selamat bergabung di Komal kita ini. Terima kasih, sama-sama. Iya. Mungkin teman yang lain silakan ditambahkan. Bang Zuma, saya siap izin turun ya. Makasih Bang Rio. Barakallah fiik. Sehat terus ya Bang ya. Alhamdulillah, amin. Masya Allah. Ya. Ya teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah kau berkata sesuatu yang tidak kamu lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya nih Bang Zuma. Iya. Kan ada teman saya non muslim. Siap. Dia pingin belajar muslim tapi buat di tempat saya nggak ada kayak yang ngajarin gitu Bang. Kayak Bang Api ini. Dia non muslim mau belajar Islam, diajak aja ke sini Bang. Banyak ustadz kita insya Allah bisa bimbing. Iya, saya di Sulawesi Bang. Di mana? Di mana Ki? Manado? Di Poso. Poso, Masya Allah. Ya saya punya kenangan di sana Bang.
Iya bang. Iya. Teman saya dia sudah ragu dengan ketuhanannya dia katanya. Allahu Akbar. Cuma dia kena doktrin terus dari orang tuanya. Dia selalu bertanya sama saya. Cuma saya juga kurang paham bang masalah kitabnya mereka kan. Yakinkan pasti orang tuanya pakai ini. 2 Yohanes 1 nomor 7. Iya bang. Iya, iya. Kalau bisa diajak ke sini temannya Bang Mon TV. Mungkin ada pengajaran dari Bang Zuma buat saya sampaikan ke teman saya nanti. Ya, cukup ini aja, saudaraku. 2 Yohanes 1 nomor 7. Iya bang. Ya, penyesat itu adalah mereka yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Nah, kalau dia sudah mengatakan, oh kami mengaku kok dia manusia. Oke, kalau Anda mengaku sebagai manusia, kenapa Anda Tuhan kan? Tadi Anda mengaku dia manusia kan? Ya. Terus kenapa Anda Tuhan kan? Pasti dia mengatakan, ya itu kan dulu. Sekarang kan dia Tuhan. Hantam pakai Ibrani 13:8. Yesus dulu, kemarin, hari ini, dan selamanya tetap sama, tidak pernah berubah. Berarti kalau dia datang sebagai manusia, maka dia selamanya adalah manusia. Itu satu. Kedua, 1 Yohanes 3 nomor 2. Kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Kita akan sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Kita akan sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Keadaan Yesus yang sebenarnya apa? Kalau dia Tuhan, berarti kita sama seperti Yesus. Kita juga Tuhan. Kalau dia manusia, berarti benarlah kita memang manusia. Berarti sampai kapanpun Yesus itu tetaplah manusia. Tidak pernah berubah menjadi apapun. Ini dalil. Jadi saudara saya Montipi, catat, tunjukkan 2 Yohanes 1 nomor 7. Bahwa Yesus datang sebagai manusia. Lalu kemudian ketika dia mengatakan itu sekarang, itu dulu, sekarang sudah di surga. Sampaikan Ibrani 13:8, Yesus kemarin, hari ini, dan seterusnya tetap sama. Kalau dia masih ngotot, tunjukkan 1 Yohanes 3 nomor 2. Bahwa kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Dan kita akan sama seperti Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Jadi kalau dalam keadaan yang sebenarnya itu Yesus adalah Tuhan, maka Kristen-Kristen juga adalah Tuhan. Apa mungkin seperti itu? Nggak mungkin. Tapi kalau Yesus dalam keadaannya manusia, maka benarlah sudah, memang kita ini adalah manusia. Dengan mereka menyembah Yesus, berarti dia menyembah manusia. Dengan menyembah manusia, maka tempatnya adalah neraka. Ya, terima kasih Bang Zuma. Oke, seperti itu saudara Mon. Ya, kajian-kajian kita. Kalau nanti dia ada waktu, ya suruh aja ke sini. Kalau pendetanya juga mau ikut ke sini, silakan. Iya Bang, masalahnya Makassar sekitar 1 hari 1 malam Bang, jauh. Iya, maksud saya ajak di TikTok kita, gitu maksudku. Oh siap Bang, nanti iya. kalau saya ketemu saya masuk ke rumah Bang Zuma. Baik, itu dia maksudku, bukan ke Makassar. Kecuali nanti kalau mau silaturahmi boleh jalan-jalan ke Makassar. Siap Bang. Siap. Iya itu aja Bang, dia bingung dengan ketuhanannya dia yang Tritunggal ini katanya. Berarti dia bisa jawab pertanyaannya dia. Berarti otaknya sudah mulai mudeng itu. Kalau dia sudah mulai bingung, berarti otak sudah berfungsi. Siap Bang, Gitu. terima kasih Siap. banyak Bang. Sama-sama saudaraku. Salam sama keluarga di Palu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.